المروزي بمكة قال أنبأنا أبو معاوية الضرير قال أنبأنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. Beliau menceritakan Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu wa ardah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallam dalam sebuah jenazah. Ini mengantarkan jenazah seseorang dari kalangan Ansar. Maka kami pun berakhir pada kaum tersebut. Atau di dalam lafaz disebutkan ilal qabr, sampai di qabr. Walam yulhad lahu, dan belum digali liang lahatnya. Fajalasa Rasulullah SAW, maka Nabi pun duduk dan kami duduk di sekitarnya. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung. Artinya tidak bergerak mereka, khawatir terbang, seakan-akan. Semuanya diam di depan Rasulullah SAW. Fi yadihi 'udun yankutu bihil ardh. Di tangan beliau ada ranting yang beliau mencoret-coret di tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Ista'izu billahi min 'adzabil qabri marrataini aw thalatha." Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada kami, bersiap-siaplah kalian, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Diucapkan 2 kali atau 3 kali. Ista'izu billah min azabil qabri. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau menceritakan, innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbalin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya nazalat ilaihi al-malaikah. Sesungguhnya seorang yang beriman ketika dia sudah mulai akan memasuki akhirat dan meninggalkan dunia, maka turun malaikat, yakni akan wafat. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa kematian itu adalah pintu menuju kehidupan akhirat. Buktinya Nabi menyatakan, iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya. Kalau seorang beriman sudah saatnya menuju akhirat dan terputus dari dunia, turun malaikat. Tapi kalau orang beriman, maka turun malaikat-malaikat biyudul wujuh, wajah mereka putih bersih. Ka'anna wujuhahum syams, wajah-wajah mereka seakan-akan matahari. Mahum kafanun min kafanil jannah, bersama mereka kafan dari surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan juga hanut, wangian dari jannah juga. Fayajlisuna minhu muddal basar, fayajlisuna minhu muddal basar. Malaikat-malaikat tadi duduk di hadapan orang tersebut sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut, hatta yajlis 'inda ra'sih, hingga duduk di arah kepalanya. Kemudian berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, akhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kata malakul maut, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Qala fatakhruj, kata Nabi SAW, maka keluarlah rohnya. Tasilu kama tasilul qatrah minas saqa, keluar ruhnya meleleh atau menetes seperti tetesan air dari teko.
Fayakhudhuha, maka diambillah oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain. Ketika diterima roh tersebut, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, langsung diletakkan di kafan yang sudah dibawa oleh malaikat-malaikat tadi, kafan minal jannah. Hatta yakhudhuha fayaj'alunaha fi dzalikal kafan, maka diambillah dengan segera oleh malaikat-malaikat tadi dan kemudian diletakkan di kafan dan kemudian yang diberi hanut. Fayakhruj minha ka'atyabi nafhati miskin, maka keluar daripadanya seharum-harum misik, wewangian yang paling harum dari misik yang ada di muka bumi ini. Artinya paling harumnya dari seluruh misik yang ada di muka bumi ini. Qala fayas'aduna biha, maka dibawa naik oleh malaikat-malaikat tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, dan tidaklah melewati malaikat-malaikat di langit kecuali mereka berkata, ma hadhihi ar-ruhut thayyibah, apa ini ruh yang baik? Fayaqulun, maksudnya siapa ruh ini? Maka dijawab fulan ibni fulan, dijawab dengan namanya dan nama bapaknya, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu fid dunya, disebut dengan namanya yang paling baik dari namanya yang dia disebut di dunia. Hatta yantahuna bihi ila sama'id dunya, sampai mencapai langit yang terdekat, langit dunia. Fayastaftihun, maka mereka meminta dibukakan langit yang pertama, langit dunia. Fayuftahu lahu, maka dibukakan untuknya. Qala fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha, maka malaikat-malaikat di langit tersebut ikut mengantarkan ruhut thayyibah dari langit yang pertama menuju langit yang berikutnya. Kemudian minta dibukakan dan sampai kepada langit yang berikutnya, langit yang berikutnya. Hatta yantahi bihi ila as-sama'is sabi'ah, sampai mencapai langit yang ketujuh. Fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin. Kata Allah, tulislah catatan hambaku di 'illiyin. Wa'iduhu ilal ard, dan kembalikan dia ke muka bumi. Fa inni minha, karena aku daripadanya aku ciptakan dia. Wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sudah kembalikan ke dunia, kata Allah, karena aku ciptakan dia dari dunia dan aku kembalikan kepada dunia dan aku keluarkan dari dunia ini. Diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya, dikuburnya. Wa ya'tihi malakan, sudah kita sebutkan, sudah kita singgung dalam sesi yang sebelumnya, bahwasanya bertemunya ruh dengan jasad tidak selalu sama keadaannya. Di rahim ada ruh, ada jasad, tapi segitu kehidupannya. Di dunia ada ruh, ada jasad, seperti ini keadaannya, tidak sama dengan di rahim. Dan di kubur, wallahu ta'ala a'lam, itu alam yang lain, bukan alam kita. Karena alam itu disebut dengan alam barzah, karena min waraihim barzakhun ila yaumiddin. Ada barzah artinya ada hijab, pemisah, yang kita tidak mungkin bisa tahu keadaan tersebut. Dan setelah itu nanti akan bertemu juga ruh dengan jasad ketika dibangkitkan nanti yaumul qiyamah, tentunya dengan keadaan yang lebih sempurna lagi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa ya'tihi malakan, maka didatangi oleh dua malaikat. Fayujlisanihi, didudukkan orang tadi. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat tadi berkata kepadanya, ma dinuk, apa agamamu?
Fayaqulu dinil Islam. Orang mukmin tadi menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata lagi kepada orang tersebut, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa itu yang diutus di tengah kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqulan, maka keduanya berkata lagi, wa ma ilmuk? Dari mana kamu tahu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah. Kata orang tadi, aku membaca kitab Allah, Al-Quran. Fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku beriman kepadanya dan aku percaya. Qala fayunadi mudadin minas sama. Tiba-tiba ada yang menyeru dari langit. An sadaqa abdi. Sungguh benar hambaku. Afrishuhu minal jannah. Hamparkanlah hamparan dari jannah. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian dari jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu menuju jannah. Fayatihi min rihiha, maka ketika dibuka pintu ke jannah, harumnya jannah, segarnya jannah masuk ke dalam kuburnya. Wa tibuha, anginnya dan juga harumnya. Wa yusalahu fi qabrihi mudda basarih, kemudian dihamparkan dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajah, tiba-tiba datang seseorang yang sangat bagus paras wajahnya. Tibur rih, harum baunya, parasnya sangat bagus, elok, harum baunya. Fayaqulu lahu, orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan apa yang akan membahagiakan kamu. Fahada yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari di mana engkau sudah dijanjikan oleh Allah. Fayaqulu lahu, maka orang tadi bertanya, man ant, siapa engkau? Fawajhuka alwajh yaji'u bil khair, wajahmu terlihat seperti wajah pembawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, akulah amal-amalmu yang baik, akulah amalanmu yang baik. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, orang tadi berkata, ya Rabbi, tegakkan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, sampai 3 kali. Berharap ingin cepat dibangkitkan dan masukkan ke dalam jannah. Aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Hatta arji' ila ahli wa mali, hingga aku bisa bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Ini keadaan orang mukmin. Ketika dia mati, dipanggil dengan baik, disambut dengan baik oleh para malaikat, dikafani dengan kafan dari jannah, dengan harum-haruman dari jannah, digiring atau diantarkan oleh malaikat ke langit, dan setiap di langit malaikat bertanya, siapa ini? Ruh yang baik dengan harum yang baik. Dijawab fulan ibni fulan, dengan namanya disebut, dengan nama yang paling baiknya di dunia. Maka malaikat-malaikat di langit tersebut mengantarkan sampai langit berikutnya. Setelah di langit berikutnya, diantarkan oleh langit yang kedua sampai ke langit ketiga. Sampai langit ketiga diantarkan oleh malaikat di langit ketiga sampai langit keempat, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, catatlah catatan hambaku di illiyin. Kemudian kembalikanlah dia ke kuburnya. Ternyata ketika di kuburnya didatangi malaikat, maka dijawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan mudah, sehingga diluaskan kuburnya, dibukakan pintu dari jannah, dipakaikan pakaian dari jannah ila akhirih, sehingga dia rindu mata sa'ah, ya Allah aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Adapun seorang abdul kafir, inna abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa inqita'in min al-akhirah, nazala ilayhi min as-sama' malaikatun sudul wujuh. Adapun seorang hamba yang kafir, ketika dia terputus dari dunianya, maka datang malaikat-malaikat yang hitam wajah-wajahnya.
Bersamanya ada masuh, tidak disebut kafan. Disebut masuh, yakni kisa'un minasy-sya'r. Seperti kain tetapi dari kulit yang kasar atau dari bulu-bulu yang kasar. Fayajlisunahum minhu muddal masar. Fayajlisuna minhu, maka mereka duduk malaikat-malaikat yang hitam ini di hadapan orang kafir tadi sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salam. Hatta yajlis 'inda ra'sih, hingga duduk di arah kepalanya. Fayaqul, kemudian berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, akhriji ila sukhtillah wa ghadabih. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi a'dha'ih. Maka roh tadi bukan keluar, tapi menyebar di seluruh anggota badannya, di seluruh anggota tubuhnya, ke ujung-ujung badannya. Tidak mau keluar. Qala fatafarraqa, maka tersebar ke ujung-ujung badannya, kulluha fayanzi'uha kaman yanzi'us sufud min as-sufil mablul, maka dicabut dengan paksa oleh malakul maut, seperti dicabutnya duri dari sufil mablul, dari kapas yang basah. Fataqatta' ma'aha al-'uruq wal 'asab, maka terputus-putus, terpotong-potong uratnya, syaraf-syarafnya, wal 'uruq. Qala fayakhudhuha, maka diambil oleh malakul maut, dan kemudian lam yada'uha fi yadihi, tidak dibiarkan di tangannya tarfat ain, sekejap mata pun, langsung dilemparkan dan diterima oleh malaikat-malaikat yang membawa kafan yang jelek, yang kasar. Qala wa yakhruj minha ka'antani jifatin, keluar dalam keadaan sebusuk-busuk bau. Baunya sebusuk-busuk bau yang didapat di muka bumi, yang paling busuknya di muka bumi. Fayas'aduna biha, maka dibawa roh ini oleh para malaikat. Fayamurruna biha ala mala'in minal malaikah, dan ketika melewati malaikat-malaikat di langit, semua berkata, ma hadhihi ruhul khabithah, roh siapa ini yang busuk? Fayaqulu fulan ibn fulan, maka dijawab dengan namanya, fulan ibn fulan, bi aqbah ismihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan sejelek-jelek nama yang dia dipanggil di dunia. Kalau namanya punya sekian, yang paling jeleknya yang disebut. Hatta yantahuna bihi ila sama'id dunya, sampai mencapai langit yang terdekat, yaitu langit dunia. Fayastaftihuna laha, meminta dibukakan pintu langit. Fala yuftahu laha, maka tidak diizinkan dan tidak dibuka pintu langit. Qala thumma qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kata Allah, kemudian tidak dibukakan untuk mereka pintu langit, dan mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka tidak mungkin akan masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya unta untuk masuk ke lubang jarum. Qala thumma yaqulu Allah, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah catatan hambaku di sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah. Qala fatutrah ruhuhu tarha, maka dilemparkan ruhnya dengan tarhan. Berbeda dengan yang tadi, diantarkan kembali. Tetapi yang ini dilemparkan dari langit sampai ke kuburnya. Qala thumma qara'a Rasulullah sallam, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fataqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa yang syirik kepada Allah,
Siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia terlempar dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Ini gambaran mereka orang-orang kafir. Fatu'adu ruhuhu ila jasadih. Kemudian dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Fayatiyanihi malakani. Maka datanglah. Fayatiyahu malakani fayujlisani. Maka dua malaikat datang dan mendudukkan dia. Fayaqulan. Keduanya berkata, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqul. Dia berkata, Ha la adri. La adri. Aku tidak tahu. Ditanya lagi oleh dua malaikat tadi, Madinuk, apa agamamu? Dijawab dengan sama, la adri. Fayaqulani, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus tengah-tengah kalian? Fayaqulu la adri. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Adapun kaum munafik, ketika ditanya dengan pertanyaan Man Rabbuk wa ma dinuk wa manil ladzi bu'itsa fikum, dijawab dengan kalimat la adri, tetapi ada tambahan kalimat sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Para munafik enggak bisa menjawab. Dan dia hanya berkata la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu kemudian aku ikut. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka orang kafir ini yang menyatakan la adri, dikatakan fafrishuhu minan nar fayunadi munadin minas sama. Tiba-tiba ada suara yang menyeru dari langit. An kadzaba 'abdi. Telah berdusta hambaku. Hamparkanlah hamparan dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, dan pakaikanlah pakaian dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah pintu menuju neraka. Fayadkhulu alaihi min harriha wa samumiha. Maka ketika dibuka saluran ke neraka, maka kuburnya merasa panas, atau panasnya neraka masuk ke kuburnya. Demikian pula samumnya, udara panasnya masuk ke kuburnya. Wa yadhiqu alaihi qabruh, dan kuburannya menjadi sempit dan terhimpit dengan kuburannya, hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai tulang rusuknya bersilangan karena terhimpit bumi, terhimpit dengan kuburnya. Qala wa yatihi rajulun qabihul wajh. Tiba-tiba datang seseorang kepadanya dalam keadaan wajahnya sangat jelek, muntinur rih, yang baunya sangat busuk. Fayaqul, orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uka. Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membuat jelek kamu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan. Maka orang itu bertanya, man ant? Siapa engkau? Fawajhuka alwajh yaji'u bisyarr. Wajahmu adalah wajah yang membawa kejelekan. Fayaqulu ana amaluka sayyi. Akulah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan bangkitkan hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ketakutan karena dia tahu ketika itu bahwa ini baru di kuburnya, belum nanti bagaimana di neraka. Bagaimana di neraka Jahannam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perjalanan menuju alam barzakh. Al-mu'min akan mendapatkan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, yang dilapangkan oleh Allah. Harum surga sudah dirasakan, sejuknya surga sudah dirasakan, angin sepoi-nya sudah dirasakan. Tetapi ya wailak, orang-orang yang kafir, maka mereka akan mendapatkan kuburannya sebagai belumbang, seperti belumbang neraka. Akan diadab di dalamnya, dihimpit dengan bumi, dan dalam riwayat dipukul dengan mitraqah, dan dia menjerit dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk, illa saqalan, kecuali manusia dan jin.
ayam, kambing, sapi mendengar. Maka tiba-tiba berteriak dia karena mendengar teriakan dari ahli kubur yang diazab. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada beberapa golongan yang dia bukan kafir, tapi terkena azab Allah di kuburnya karena dia berbuat sesuatu maksiat dan dosa. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW melewati dua kubur, beliau berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul wa ammal akhar fayamshi bin namimah. Kata Nabi SAW bahwa dua kubur ini sedang diadab, dan bukan diadab karena sesuatu yang besar. Dan dalam riwayat, bala innahu kabir, jadi sesuatu yang dianggap remeh, tetapi itu sungguhnya perkara besar. Yang pertama, tidak bersih dalam buang air, nyiprat kesana kemari, najisnya. Yang pertama. Yang kedua, yamshi bin namimah, berjalan ke sana kemari mengadu domba. Mengadu domba adalah dosa besar, terancam dengan azab kubur. Apalagi yang diadu bukan antar dua orang, tetapi antar dua golongan, antar dua suku, antar dua kabilah, antar dua bangsa. Ini lebih mengerikan, lebih mengerikan, lebih mengerikan. Namam bisa merusak dalam satu saat lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Kata para ulama bahwasanya namam, tukang adu domba, provokator, itu bisa merusak dalam 1 saat lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir dalam waktu 1 tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada beberapa perkara-perkara yang terancam dengan ancaman azab kubur, yang menunjukkan bahwa kita harus berbekal sejak hari ini. Yang kita nggak tahu kapan kita akan mati, kapan ajal menyebut kita nggak tahu. Maka harus sejak sekarang. Dan diingatkan kembali ucapan Abdullah bin Umar yang dinasihati oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhiril masa, fala tantadhiril sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau engkau di waktu sore, jangan tunggu pagi. Segera, sebelum ajal menjemput, sebelum kita mati. Kalau kita berangan-angan akan hidup panjang, itu tulul amal, kepanjangan angan-angan. Belum tentu hidupmu akan sampai ke sana, belum tentu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, datang perempuan tua dari wanita-wanita Yahudi menemui Aisyah. Kemudian berkata, inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Sesungguhnya penghuni kubur itu akan diadab. Aisyah membantahnya, mendustakannya, enggak percaya dengan mereka. Aku tidak mau, kata Aisyah, membenarkan ucapan Yahudi. Qalat fa kharajtu fadakhala alayya an-nabi. Tiba-tiba Nabi mendatangiku. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi ada seorang perempuan tua dari ajaiz Yahud mengatakan kalau penduduk surga ada yang diazab. Mereka mengaku-ngaku begini dan begitu. Kata Nabi, benar, sadaqat. Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-bahaim. Sesungguhnya penduduk kubur atau penghuni kubur akan diadab dengan adab yang didengar oleh semua binatang-binatang ternak. Qalat fama ra'aituhu fi salatin illa yata'awwad min adzabil qabr. Kata Aisyah, maka sejak itu aku melihat Rasulullah SAW selalu berlindung dari adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Ikhwani fillah azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang bersenang-senang di kuburnya dari kalangan orang-orang yang beriman, ketika dibangkitkan terasa sangat sebentarnya. Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Ikhwani fillah azakumullah. Tetapi mereka orang-orang kafir ketakutan ketika tahu bahwa hari kiamat telah terjadi. Hari kehancuran telah terjadi, yang berarti setelah itu akan terjadi hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mereka tahu setelah hari kiamat adalah hari kebangkitan. Dan setelah hari kebangkitan, yaumul hisab. Akan ada perhitungan, akan ada hisab, dan akan ada jannah wan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari kiamat sangat dekat. Hari kiamat sangat dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dari mana kamu tahu? Bisa jadi hari kiamat itu dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kaifa un'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur bi fihi wadi'i sam'ahu wahinan jabhatahu yantadhiru mata yu'mar an yanfukh." Dalam satu lafaz disebutkan kaifa un'am, bagaimana aku bisa merasakan nikmatnya dunia dalam keadaan peniup sangkakala telah memasukkan sangkakalanya di mulutnya, dan selalu dalam keadaan dia menjaga pendengarannya kalau Allah memerintahkan untuk ditiup. Wahinan jabhatahu, mengangkat jidatnya melihat ke arsy Allah kalau Allah memerintahkan untuk ditiup. Sekarang ini sudah siap meniup dan sangkakalanya sudah di mulutnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa naqul? Apa yang harus kita katakan? Qulu, kata Nabi, ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allahi tawakkalna. Cukup bagi kami Allah. Tempat kami berlindung atau sebaik-baiknya kami bergantung kepadanya, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Disebutkan sekian banyak jalan. Walaupun hampir setiap jalannya la yakhlu min maqal. Setiap jalannya hampir tidak lepas dari kekurangan. Ba'af. Atau ini, atau itu. Tetapi pada akhirnya Syekh Al-Albani menyatakan di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah bahwa hadis ini sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan menyatakan sahihul isnad wa lam yukhrijahu, dan Az-Zahabi menyatakan benar tapi ala syarti Muslim saja, sahih ala syarti Muslim. Tetapi Ibnu Hajar rahimahullah menganggap hadis ini hasan, bukan sahih. Disebutkan ma tarfu sahibis sur mudwu kila musta'iddan yanzur hawla al-'arsy makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilayhi tarfuhu ka'anna 'ainayhi kawkaban durriyan. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibn Abbas, ujung matanya peniup sangkakala sejak ditugaskan untuk meniup sangkakala, dia sudah siap. Dan ujung matanya selalu melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Wahinan jabhatahu, melihat ke arsy. Makhafata an yu'mar qabla an yartad. Khawatir diperintahkan untuk ditiup dalam keadaan pandangan dia belum ke sana, atau pandangan kita ke tempat lain, atau pandangan dia ke tempat lain. Maka dia selalu memandang ke atas terus. Ujung matanya selalu kepada Allah, kepada arsy Allah, menunggu kapan diperintah. Kedua matanya seperti dua bintang yang bersinar.
Ikhwani fi din a'azakumullah. Demikian pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Sa'id dari At-Taimi, disebutkan pula dalam Fathur Rabbani dengan sanadnya. Kalimat yang hampir sama, hanya disebutkan dua malaikat. Wallahu ta'ala alam, sepertinya malaikat yang meniup dengan tiupan pertama dan tiupan kedua adalah dua malaikat yang berbeda. Qala, sanadnya sampai kepada Abdullah ibni Amr. Qala innal malakaini annafikhaini fis sama'id dunya. Sesungguhnya dua malaikat peniup sangkakala itu di langit dunia, di langit yang terdekat ini. Musta'iddan, kedua-duanya siap untuk meniupkan sangkakala. Yandurani mata yu'maran, mereka selalu melihat kapan diperintah untuk meniup sangkakala. Yanfukhani fis sur. Qala wa ra'su ahadihima bil masyriq wa rijlahu bil maghrib. Kepala salah satunya ada di timur, kedua kakinya di barat. Dan yang satu lagi justru kepalanya di barat dan kakinya di timur. Jadi yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sana. Kedua-duanya siap dengan sangkakalanya. Wallahu ta'ala a'lam, tentunya tidak sama seperti sangkakala yang kita kenal. Walaupun diriwayatkan ada seorang Arabi yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mas-sur, apa yang dimaksud dengan sur yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa nufiqa fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard." Dan ditiupkan sur, maka tersungkurlah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Dijawab, tanduk yang ditiup, titik. Seperti tanduk yang ditiup. Tanduk dari mulai kecil kemudian membesar. Itu yang ditiup. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, di dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang tafsir ayat ini. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu, nufikha fihi awal marrah, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, saru 'idhaman wa rufata, maka semuanya hancur menjadi tulang belulang dan rufat, menjadi hancur. Tsumma nufikha fihi tsaniyah, kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, maka mereka semuanya bangkit berdiri dan melihat. Yanzurun fa idahum qiyamun yanzurun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling sahih dari riwayat-riwayat tentang ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala ma bainan nafkhataini arba'un. Di antara dua tiupan sangkakala tadi, sangkakala kehancuran dan kemudian sangkakala kebangkitan, adalah arba'un, 40. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, qala Rasulullah SAW, mereka bertanya, "Ya Abu Hurairah, arba'una sana?" Ya Abu Hurairah, arba'una sana? Kata Abu Hurairah, abait. Mereka berkata lagi, arba'una syahran? Abait. Arba'una yauman? Abait. Dijawab dengan abait, abait, abait. Saya lihat dalam Gharibil Hadis oleh Ibnu Al-Athir bahwa makna abait, yani abaitu an aqula fil khabari ma lam asma'hu. Maksudnya aku menolak. Dari aba artinya menolak. Abaitu, aku menolak. Artinya menolak untuk berbicara dalam riwayat apa yang aku tidak tahu. Aku menolak untuk menjawab sesuatu yang aku tidak tahu. Disebut 40 tahun abait, 40 bulan abait, 40 hari abait, kata Abu Hurairah.
Di dalam Al-Fatah disebutkan makna abait, tetapi domirnya bukan pelakunya, fa'ilnya bukan abaitu, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Athir, tapi disebutkan abaita. Abaita an ta'rif fa innahu ghaib. Engkau tidak akan bisa mengetahui 40 apa karena ini perkara gaib. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan disebutkan kedua-duanya dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis juz pertama halaman 20. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau mau adzan silakan dulu. Sebelum kita lanjutkan. Tafadhalu. Sudah Isya kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hadis lagi, kemudian kita tutup insyaallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikianlah telah ditiupkan sangkakala, maka terjadi kehancuran, dan kemudian ditiupkan kembali, maka bangkitlah mereka seluruhnya. Maka dikumpulkanlah mereka di padang mahsyar. Dikumpulkan mereka seluruhnya, minal awwalina wal akhirin, sebagaimana disebutkan oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Abdullah Al-Jadali, qala ataitu Baitul Maqdis, aku datang ke Baitul Maqdis. Faida Ubadah ibn Samit wa Abdullah ibn Amr wa Ka'ab al-Ahbar yuhaddithuna fi Baitul Maqdis. Tiba-tiba di sana ada 3 sahabat. Sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, wa Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, wa Ka'ab al-Ahbar sedang berbicara di Baitul Maqdis. Faqala Ubadah, maka berkata Ubadah, idza kana yaumul qiyamah jama'a Allahu bainal awwalin wal akhirin. Jika terjadi nanti hari kiamat, maka dikumpulkan manusia yang pertama sampai yang terakhir, bisa'idin wahid, di satu tempat. Yanfuduhumul basar, dalam keadaan terlihat sejauh mata memandang adalah manusia. Wa yasma'uhumud da'i atau yusmi'uhumud da'i, dan mereka semua mendengar seruan. Wa yaqulullah, dan Allah berfirman, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Ini adalah yaumul fasl, hari di mana kami kumpulkan kalian sampai yang pertama dulu. Fa in kana lakum kaidun fakidun, kalau kalian punya tipu daya silakan. Ikhwani fillah azakumullah. Tentunya tidak akan ada yang bisa, enggak akan ada yang mampu. Bahkan saat itu semua beriman. Saat itu semua takut. Saat itu tidak ada yang menentang. La yanju minni jabbar anid wala sultanin marid. Kata Allah, hari ini enggak akan ada yang selamat dariku. Tidak seorang yang sombong penentang, tidak penguasa yang jahat, enggak akan ada yang selamat. Berkata Abdullah bin Amr, fa inna natahaddas yawma idzin annaha ta'ifatun minan nar. Maka kami berbicara saat itu bahwa yang dimaksud adalah sekelompok dari penduduk neraka yang Allah katakan tidak akan selamat. Dalam riwayat lain disebutkan ba'tsun nar. Nanti akan kita baca hadisnya. Fanantaliq hatta idza kanat baina dhahranainin nas nadat ayyuhan nas inni ba'athtu ila thalathah ana 'arifu bihim min al-ab biwaladihi wa min al-akh bi akhihi la yughnihim 'anni wizrun wa la yukhfihim 'anni khafiyatun
alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa kulla jabbarin 'anid wa kulla sultanin marid fatantawi 'alaihim fataqdhifu bihim finnar. Maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 3 golongan. Yang kata Allah, aku tahu mereka lebih daripada bapak kepada anaknya. Aku kenal mereka lebih daripada seseorang dengan saudaranya. Kemudian mereka tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun dari dosa mereka yang menjadikan bersama Allah ilah yang lain, musyrik, jabbarin anid, orang yang sombong penentang, dan sultanin marid, penguasa yang jahat. Fatantawi alaihim faytuqdhaf bihim finnar, maka terpisahlah mereka dari keumuman manusia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Qabla al-hisab bi 40 sana, sebelum hisab, selama 40 tahun sebelum hisab sudah dilemparkan. Ikhwani fillah azakumullah, kita baca yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam masalah ini. Yaqulullahu azza wa jalla li Adam alaihi salam yaumal qiyamah. Allah berkata kepada Adam pada hari kiamat, ya Adam, qum fab'ath min durriyatik ba'than ila an-nar, bangun dan ambillah dari mereka untuk penduduk neraka. Ya Rabbi, ma ba'thun nar, kata Adam alaihi salam. Wahai Rabbku, apa itu ba'thun nar? Fayaqulu min kulli 1999, setiap 1999 orang ba'thun nar, penduduk neraka. Yang selamat cuma 1. Dari 1000 orang yang selamat cuma 1. Qala fa'inda dhalik, maka ketika itulah, ketika mendengar dari 1999 orang masuk neraka, maka saat itulah yashibus saghir wa tadu kullu dhati hamlin hamlaha. Hari itulah anak muda menjadi putih, menjadi beruban, anak-anak menjadi beruban, dan seorang yang hamil melahirkan anaknya. Wa taran nasa sukara, dan kau melihat manusia seperti orang yang mabuk dalam keadaan mereka tidak mabuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, walakin adaballahi syadid, tetapi adab Allah sangat pedih. Berita ini membuat berat para sahabat. Sedih mereka. Kemungkinan selamatnya kecil sekali. Dari 1000 orang, 999 adalah ba'than nar, yang langsung dilemparkan ke dalam neraka. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min kulli 1999 atau 999 wa yabqa wahid, fa ayyuna dzalikal wahid? Maka siapa yang tersisa 1 itu? Siapa yang selamat? Qala fa syaqqa dzalika 'alan nas, maka beratlah berita itu terasa pada manusia. Maka Nabi kembali ke rumahnya, sampai kemudian kharaja, keluar, dan berkata, abshiru, bergembiralah, min Ya'juj wa Ma'juj 1000 wa minkum wahid. Wa ba'thun nar ini, sekian banyaknya itu perbandingannya yang 1000 itu dari Ya'juj wa Ma'juj, karena jumlahnya berlipat-lipat kali manusia normal, karena mereka pun diriwayatkan bentuknya seperti manusia. Dari mereka 1000, dari kalian 1. Dan diriwayatkan dalam lafaz Muslim agak berbeda. Kita bacakan lafaz Muslim. Wallahi inni la arju an takunu rub'a ahlil jannah. Kata Nabi, sungguh aku berharap kalau kalian itu seperempat penduduk surga, seperempatnya dari kalian. Qala fakabbaru wa hamadu, maka mereka pun bertakbir, Allahu akbar, alhamdulillah. Kata Nabi, bahkan inni la arju an takunu thulutsa ahlil jannah, bahkan aku berharap bukan seperempat, 1/3 penduduk surga dari kalian. Qala fakabbaru wa hamadu, mereka pun bertakbir dan memuji Allah, alhamdulillah. Faqala inni la arju, bahkan aku berharap
agar kalian menjadi nisfa ahlil jannah, separuh penduduk surga. Qala fakabbaru wa hamadu, mereka pun bertakbir memuji Allah. Faqala ma antum fil umami illa kasya'ratis sauda fi thawril abyad aw asy-sya'ril bayda fi thur aw thur al-aswad. Kesungguhlah tidaklah kalian itu dibandingkan dengan umat-umat yang lain kecuali seperti satu bulu yang hitam di sapi yang putih, atau bulu yang putih di sapi yang hitam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikianlah Rasulullah SAW menyampaikan berita ini. Pertama diberitakan dengan berita yang mengerikan agar kita takut, agar kita berhati-hati jangan sampai termasuk ba'tsun nar. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembiranya bahwa sebagian besar ba'tsun nar itu adalah dari Ya'juj wa Ma'juj. Perbandingannya 1:1000. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Disebutkan akhrajahu jami'an Bukhari wa Muslim. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Nawasil insyaallah pada sesi berikutnya besok pagi باذنillah ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.